Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita dilanjutkan saat Lee Gun masih diinterogasi. Lee Gun selalu menjawab berulang-ulang sehingga membuat menteri semuanya kebingungan. Ada yang berkata apakah lebih baik kita siksa saja dia. Tabib Choi menjawab, lebih baik kita sudahi saja. Karena dia pernah menjadi pewaris mahkota, karena dia tidak menyangkal kejahatannya, sama saja dia melakukan pengakuan bersalah. Kakeknya Dosung menjawab apa tidak akan menimbulkan permasalahan nantinya. Dan salah satu menteri menjawab lagi, lebih baik kita mempertimbangkannya kembali. Kalau kita sampai mengeksekusi putra mahkota, terus nanti Yang Mulia Raja sadar kembali dan mempertanyakan kejadian hari ini, siapa yang akan berani menangani konsekuensinya? 굳이 피를 보았다가 후일이라도 주상전하께서 따져 물으신다면 Raja diperiksa tabib karena menurut Ratu, Raja telah menggerak-gerakkan tangannya. Dan tabib berkata mungkin itu hanya efek obat penyembuhan saja. Tapi Yang Mulia masih dalam kondisi tetap tidak sadar. Tapi Ratu tetap berkata, aku yakin Raja sadar. Dia menggerak-gerakkan terus tangannya seperti ini sampai mempraktekannya. Lalu Dosung bertanya apakah ibu sudah istirahat dan tidur. Pelayannya menjawab Ratu belum tidur semalaman pangeran. Lalu Dosung membuatnya tenang dan meminta ibunya untuk beristirahat. Pangeran Dosung memerintahkan pengawalnya memanggil Hakim Yun untuk menemuinya. Setelah sampai di tempat singgasana raja, Hakim Yun kaget karena Pangeran Dosung telah duduk di istana raja. Pangeran Dosung berkata, jika aku menjadi raja, aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Aku bertanya kepadamu Hakim Yun, apakah kamu akan setia kepadaku atau akan setia kepada kakekku? Hakim Yun langsung berlutut dan menjawab, tentu saja kepadamu Yang Mulia, aku akan setia dan mengabdi kepadamu. Dosung menjawab kembali, apakah aku bisa mempercayaimu? Karena aku mempunyai suatu permintaan. 내 기인이 부탁할 것이 있는데. 부탁이라니. Adegan Ibu Suri sedang memikirkan perkataan Lee Gun tentang penasihat kiri akan melenyapkan raja. Setelah itu, Ande dan Choi Sang-rok kembali ke Lee Gun. Ada seseorang yang menyelinap ke penjara, melumpuhkan para pengawal dengan mencoba membawa keluar Lee Gun dari penjara. Pada saat dia membuka cadarnya, dia adalah Pangeran Dosung, guys. Pangeran Dosung berkata kakak harus segera keluar dari sini. Lee Gun yang melihatnya langsung terkejut dan berkata ke Gapsok bahwa Sosang keluar duluan. Setelah itu mereka berbicara. Lee Gun berkata, Dosung, kenapa kamu begitu ceroboh? Apakah akibatnya nanti kepada kamu setelah kamu melepaskan kakak dari penjara? Dosung menjawab, justru itu aku memakai topeng. Orang lain tidak akan ada yang tahu kakak. Lee Gun menjawab, bukan itu maksud kakak. Maksud kakak, jika kakak nanti kembali lagi ke istana, kita akan bertemu sebagai musuh, bukan sebagai saudara lagi. Mau atau tidak, nantinya pasti kita akan saling mengarahkan pedang. Apakah kamu yakin tidak apa-apa untuk hal itu? Apakah kamu tidak akan menyesalinya dengan membantu kakak keluar dari sini? Dosun menjawab kembali lagi, tetapi dengan melihat kakak lenyap di sini itu bukan suatu pilihan. Mari kita pertimbangkan setelah kita bertemu di jembatan nanti. Lee Gun menjawab kembali, dasar orang bodoh, kamu berhati lembut sekali. 몰래 터진 놈. 일부러 모진 소리 한다고 제 마음이 바뀔 것 같으니까. Cepat kakak, kita harus pergi dari sini. Nanti kita akan ketahuan. Lalu mereka berjalan dan Lee Gun melihat para pengawal diikat. Lee Gun berkata, kamu melakukan hal yang berbahaya. Bagaimana mereka kalau bicara? Kamu akan mendapatkan masalah. Dosung menjawab kembali, tenang saja. Mereka tidak akan berbicara karena Hakim Yun sudah memastikannya. Kemudian Hakim Yun keluar dan Lee Gun kaget. Ya guys, ternyata Pangeran Dosung mencoba memanfaatkan Hakim Yun untuk membantunya mengeluarkan Lee Gun. Dan Lee Gun akhirnya keluar dari penjara. Namun apakah Hakim Yun nanti akan tetap setia kepada Dosung atau justru mengkhianati Dosung nantinya? Sedangkan Sosung diserahkan kepada Dosung. Dosung akan menjaganya dan Lee Gun tetap bersama dengan Gapsok. Kemudian mereka berpamitan, lalu Lee Gun memeluk Dosung dan berkata,
Adikku yang tampan, kakak menyayangimu. Terima kasih untuk semuanya, semoga kamu selalu sehat. Begitupun dengan Dosung, berkata kakak juga selalu sehat dan Lee-gun pergi guys. Dosung sendiri meneteskan air matanya. 짐이 너무 무거우냐? 아닙니다. Kejadian di Kementerian Hakim tentang hilangnya Lee-gun sudah diketahui, kemudian Mo-baek memberitahukan hal tersebut kepada Tabib Choi. Lalu Oh-wul memberitahu ke Myung-yun tentang kabar itu. Sepertinya terjadi sesuatu kepada cendekiawan itu karena aku dengar ayah Anda akan pergi ke Kementerian Kehakiman. Myung-yun kaget dan begitu khawatir. Begitupun Ibu Suri dan Tabib Choi. Mereka berbicara. Ibu Suri mengatakan putra mahkota Lee-gun bukan tipikal orang yang berusaha mendobrak dari penjara. Pasti ada yang membantunya keluar. Setelah mereka berpikir, mereka menebak kalau Pangeran Dosung lah yang melepaskannya dari penjara. Dan Tabib Choi berkata pasti dia mendapatkan bantuan dari seseorang. Kemudian pelayan Ibu Suri datang dan memberitahu kalau Hakim Yun telah menyewa 2 buah tandu untuk dibawa keluar istana. Dan ada yang melihat dia bersama dengan Pangeran Dosung. Nah, ketahuan juga guys. Tabib Choi dan Permaisuri terkejut kenapa bisa orang yang begitu setia kepada penasihat kiri kakeknya Dosung sendiri bisa mengkhianatinya dan membantu Pangeran Dosung. Tabib Choi justru menjawab yang dia takuti sekarang adalah Pangeran Dosung, sampai-sampai Hakim Yun berubah haluan dari kakeknya ke Dosung. 그런 사람을 이용할 줄 아는 도성대군이 더 무서운 사람일지도 모릅니다. Kakeknya Dosung marah kepada Dosung. Pasti kamu yang melakukannya, kenapa kamu bertindak bodoh? Dosung menjawab dia mungkin bukan keluarga kakek, tapi dia adalah keluargaku, dia kakakku. Tapi jika dia kembali, nanti kita semua dalam bahaya nanti. Myung-yun pergi menuju ke Kementerian Kehakiman dan bertanya kepada penjaga, dan kemudian mendapatkan informasi kalau dia telah kabur dan masih selamat. Myung-yun mendengarnya tenang karena Lee-gun masih selamat. Lalu Myung-yun mencari dan berlari ke tempat Gisaeng tempo hari. Dan pada saat dia sampai di sana, ternyata Lee-gun tidak ada di sana dan membuat Myung-yun bersedih. Lee-gun mempunyai perbekalan sedikit untuk menyambung hidup sehingga bisa membuat Lee-gun dan Gap-sok bertahan dan menyewa sebuah rumah sederhana untuk sementara. Kemudian mereka beristirahat. Di malam harinya, Lee-gun bangun dan berdoa untuk kesembuhan ayahnya. Di dalam doanya, Lee-gun berkata, ayahku berjanji akan kembali untuk ayah. Jadi mohon tolong bantu aku. 소자를 기다려주십시오. Sedangkan kerajaan mengumumkan kalau putra mahkota Lee-gun dicopot jabatannya sebagai putra mahkota. Dan jabatan putra mahkota tidak boleh kosong, maka kami mengangkat Pangeran Dosung sebagai putra mahkota negeri ini yang sah. Jadi para menteri tolong percepat upaya persiapan pengangkatan putra mahkota yang baru. Dan juga apabila Pangeran Dosung sudah resmi menjadi putra mahkota, kita juga mempersiapkan untuk pernikahan putra mahkota dan pemilihan putri mahkota. Jadi keluarkan juga larangan pernikahan untuk yang lainnya. Pangeran Dosung menjawab kepada kakeknya kalau dia menolak menjadi putra mahkota. Dan berkata, untuk apa aku menjadi putra mahkota kalau aku menjadi boneka Ibu Suri? Sudah jelas dia yang paling berkuasa di istana ini. Kakeknya menjawab itu hanya sementara. Setelah kamu naik tahta, kakek yang akan mengurus Ibu Suri. Kamu percaya sama kakek? Dan Dosung menjawab, kalau begitu, kalau kakek ingin aku percaya, tolong bangunkan ayah. Aku ingin ayah menerimaku sebagai putra mahkota bukan Ibu Suri. Setelah ayah bangun, baru aku akan percaya kepada kakek. Dan kakeknya langsung terdiam guys. 그랬다가 자기들이 죽는다는 걸 뻔히 다 아는데. Ibu Suri sedang berada di kamar, sedang menyiram bunga. Dan flashback mengingat putranya Pangeran Gwanjang yang dipisahkan darinya, Tabib Choi, dan dipukulin waktu muda. Semuanya masih teka-teki dan misteri ya guys, belum terjawab. Kemudian pelayannya masuk dan memberitahukan kepada Permaisuri dan Tabib Choi kalau segel kerajaannya telah hilang. Segelnya digunakan untuk pengangkatan putra mahkota ya guys. Hal itu membuat Ibu Suri dan Tabib Choi kaget. Tabib Choi segera mencari segel kerajaan ke tempat raja. Menurut informasi yang didapat, setelah kedatangan ratu, segel kerajaan dan cap nasionalnya hilang. Kakeknya Dosung mendengar hal ini langsung ingin berbicara dengan putrinya.
Ratu yang selalu menjaga raja memerintahkan pengawalnya untuk siapapun tidak boleh masuk ke ruangan ini. Sampai pada akhirnya ayahnya membawa banyak pengawal untuk menyerang pengawal setia ratu yang menjaga pintu. Mereka bertarung guys, satu lawan banyak, yang dimana senjata mereka akhirnya diganti oleh pistol. Pada saat kakeknya memerintahkan mau menembak pengawal ratu, Ratu mempersilahkan ayahnya untuk masuk. Setelah masuk, ayahnya Ratu marah dan bertanya, "Di mana kamu menyembunyikan segel kerajaan? Bisa-bisanya kamu mengambil segel kerajaan. Sedangkan segel itu untuk upacara pengangkatan putramu sendiri, Dosung, menjadi putra mahkota." Dan Ratu menjawab terus, aku tidak tahu ayah." Dan Ratu flashback, padahal memang segel kerajaan dia yang sembunyikan pada saat raja sebelum tidak sadarkan diri. Dia sempat bilang ke Ratu tentang segel kerajaannya. Ratu berkata setelah mengangkat Dosung, "Ayah akan melenyapkan suamiku. Aku mendengar semua perkataan ayah waktu di penjara. Jika ayah memang mau melenyapkan suamiku, ayah juga harus lenyapkan aku juga." 주상 전하를 시해할 생각이신 거 다 압니다. Tabib Choi bertanya kepada Pangeran Dosung tentang segel kerajaan. Dan Tabib Choi berkata ibu mula yang terakhir datang sebelum segel hilang. Dosung menjawab, "Ibu, kalau begitu tidak perlu khawatir, nanti juga akan ketemu lagi." Tabib Choi berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu waktu putra mahkota hilang dan dia ditikam? Yang mengobati lukanya adalah putriku Myung Yun." Lalu Dosung flashback saat Myung Yun berkata, "Aku akan menikahi pria lain atau sudah bertunangan." Lalu Dosung bertanya, "Apakah putrimu bertunangan dengan Li Gun, putra mahkota?" Tabib Choi berkata itu tidak benar. Mereka tidak mengenal satu sama lain di masa lalu. Mereka hanya bertemu dan bersatu secara kebetulan saja. Tapi dia mengatakan akan menikah dengan pria lain. "Putriku hanya akan menikah dengan putra mahkota. Jadi siapapun yang menjadi putra mahkota, sekarang dia akan menikahi putriku. Putriku akan menjadi putri mahkota. Jadi jika kamu menginginkan putriku, carilah segel kerajaan dan ambil posisi putra mahkota." Dan Dosung langsung terdiam guys. 우리 명윤이를 가지고 싶으시다면 세자가 되십시오. Para pengawal telah menemukan Gapsok. Gapsok berusaha kabur karena dikejar oleh pengawal. Dan mereka berkelahi karena jumlahnya terlalu banyak sehingga membuat Gapsok kalah. Lalu Li Gun datang menolongnya dan bertarung melawan mereka, sehingga para pengawal kalah sama Li Gun dan menyebabkan Li Gun terluka kembali. Dan mereka berhasil kabur kembali. Setelah sampai di rumah, lukanya Li Gun banyak lagi mengeluarkan blood, membuat Gapsok khawatir dan menangis. Li Gun berkata, "Aku ingin istirahat," dan Gapsok menyelimutinya. Gapsok semalaman dan berpikir karena rasa marah, dia memutuskan pergi ke rumah Tabib Choi dan membawa putrinya. Dia berpikir akan menggunakannya sebagai sandera. Myung Yun menulis surat untuk ayahnya dan meminta berganti pakaian dengan Oh Wul. Myung Yun memberitahu ke Oh Wul kalau dirinya akan melarikan diri selama 1 bulan saja. "Setelah pemilihan putri mahkota dimulai, aku akan kembali," dan itu membuat Oh Wul kaget dan teriak. Setelah penjelasan yang diberikan oleh Myung Yun dan akhirnya Oh Wul setuju. 가출. Setelah Myung Yun berganti pakaian, Myung Yun keluar rumah. Namun pada saat keluar rumah, Myung Yun melihat Gapsok dan kaget ada di sini. Lalu Myung Yun mengikutinya. Gapsok berusaha masuk ke rumah Myung Yun. Myung Yun kaget dan berkata, "Untuk apa dia ke rumahku? Apakah dia tahu tentang aku?" Tidak mungkin, dia tidak tahu apa-apa tentang aku. Jadi Myung Yun tetap menunggu di luar. Dan Gapsok masuk ke kamarnya Myung Yun. Dan ternyata ada Oh Wul yang sedang tidur. Setelah Gapsok masuk, Oh Wul kaget dan menjerit. Ternyata Gapsok membuatnya pingsan dan kemudian membawa Oh Wul keluar. Myung Yun melihat Gapsok membawa Oh Wul menggunakan karung kemudian mengejarnya. Setelah sampai di rumah, Li Gun marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan ini adalah hal yang salah."
Dan Gapsuk menjawab, aku melakukannya karena tidak tahu lagi harus berbuat apa. Siapa tahu dengan membawanya kita bisa terselamatkan karena dia adalah putri musuh kita. Lee Gun menjawab kembali, tapi Gapsuk, dia tidak bersalah. Cepat kamu kembalikan dia ke tempat semula. Sedangkan Oh Wul yang masih sadar di dalam mendengar semua percakapan mereka. Dan Gapsuk menolak untuk mematuhi perintah tuannya. Dia berkata, aku tidak mau mengembalikannya sampai kita melewati gerbang istana, baru kita lepaskan. Dan Lee Gun berusaha melepaskan ikatannya. Dan Gapsuk menahannya sehingga mereka rebutan membuat Oh Wul di dalam jadi tidak bisa diam. Ketarik ke sana, ketarik ke sini. Dan membuatnya teriak-teriak. Lucu banget guys di sini. Lee Gun membawanya keluar rumah dan berusaha membuka ikatannya. Dan Gapsuk pergi keluar untuk melihat keadaan. Pada saat membukanya, Myung Yung datang dan Oh Wul melihat Myung Yung datang. Kemudian Oh Wul berteriak dan berkata, Nona. Tentu saja Lee Gun terkejut dan berkata, jadi ternyata kamu adalah pelayan tabib, Choi. 그럼 너는 설마 어이 집 몸종이었느냐? Myung Yun yang melihat Oh Wul dan Lee Gun menjadi salting karena Oh Wul memanggilnya Nona. Nah guys, sekian episode 6, ditunggu kelanjutan episode selanjutnya. Bantu like, sub, dan komen ya supaya admin tetap semangat. Terima kasih dan sehat selalu.